الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الرؤوف الرحيم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وشهادة الزور والخلف في الوعد إذا وعده وهو يضمر الخلف ومطل الغني والشتم والسب واللعن والاستهزاء بالmuslim. Dan termasuk maksiat lisan adalah syahadatuz zur, penyaksian palsu yang dia ucapkan dengan lidahnya ketika ia mengatakan bahwa fulan bin fulan mencuri, lalu kemudian ada mendatangkan saksi-saksi yang siap untuk bersaksi, padahal saksi-saksi tersebut adalah bayaran. Misalnya mereka tidak menyaksikan tetapi mereka adalah berbohong, lalu dia mengatakan betul saya menyaksikan bahwa fulan bin fulan mencuri misalnya. Itu disebut dengan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa? Karena ia tidak melihatnya tetapi mengaku-ngaku bahwa ia melihatnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur, maka jauhilah kotoran daripada berhala-berhala. Berhala-berhala, patung-patung yang disembah itu ibarat kotoran. Jauhi. Wajtanibu qawlaz zur, dan jauhi pula perkataan palsu. Ini banyak macam dan bentuknya. Ada kalanya juga ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat, anggota legislatif dan lain sebagainya, karena ia tidak memenuhi syarat, sebab syaratnya harus memiliki ijazah SMA atau ijazah titel kuliahan misalnya dan lain sebagainya, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk mencalon supaya tujuannya tercapai, lalu ia berbohong, punya titel SPD, SI, SH, SOS, AMD dan lain sebagainya, padahal sekolah SD pun tidak tamat. Nah, ini sama dengan penyaksian palsu. Ini termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang benar itu adalah SPD, sekolah putus di jalan, bukan sarjana pendidikan. Na'udzubillah. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain, seperti memalsukan sertifikat tanah. Di situ ada beberapa orang saksi satu, saksi dua, padahal ia tidak pernah menyaksikan tanah tersebut. Kesaksian-kesaksian semacam ini adalah syahadatuz zur, baik yang diucapkan oleh lisan ataupun yang ditulis di atas kertas, adalah dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Wal khulfu fil wa'di, dan mengingkari pada janji.
idza wa'adahu, apabila ia menjanjikannya akan janji itu, wa huwa yudmiru al-khulfa, sedangkan ia menyembunyikan untuk mengingkarinya di dalam hati. Ini juga termasuk dosa besar, dosa lisan. Bahkan tanda-tanda munafik salah satunya adalah mengingkari janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berbicara dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila diamanati, diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia mengingkarinya. Pilih saya. Kalau saya terpilih, saya akan sejahterakan. Saya akan memudahkan untuk pekerjaan sehingga tidak ada lagi pengangguran. Saya akan meningkatkan kualitas perekonomian warga saya jika saya terpilih, atau bangsa saya jika saya terpilih. Akhirnya terpilih. Semua yang diucapkan olehnya ketika kampanye terdahulu, satu pun tidak ada yang terrealisasi, satu pun tidak ada yang terlaksana. Ingkar janji namanya, berarti munafik ini orang. Udah gitu ijazahnya palsu lagi tadi, titelnya semuanya hasil membeli lagi. Syahadatuz zur, lengkap orang ini. Penyaksiannya palsu, janjinya hanya sekedar janji-janji palsu, tidak terbukti, mendapat 2 dosa ini. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah tanda orang munafik. Dan juga adalah wa maqtulul ghani. Maqtulul ghani yaitu menunda-nunda. Al-ghani, orang yang mampu untuk membayar hutang. Jadi maqtulu itu iqalatul mudafa'ah. Itu memperpanjang waktu, mengulur-ngulur waktu untuk membayar hutang padahal dia mampu. Ini juga termasuk dosa besar. Hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun," rawahu syaikhan. Menunda-nunda dan menghulur-hulurkan orang yang mampu membayar hutang itu zulmun, adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebahagian ada yang menjelaskan, jika ditagih sekali, dia punya uang tapi pura-pura tidak punya uang lalu tidak membayarnya, itu masih terhitung dosa kecil, tapi tetap dosa. Kemudian yang kedua kalinya ditagih, lagi-lagi pura-pura tidak punya uang padahal ada, itu juga termasuk dosa, masih termasuk dosa kecil, tapi tetap berdosa. Jangan sepelekan. Sampai kemudian 3 kali ditagih padahal uangnya ada tetapi ia tidak mau membayarnya, maka itu sudah termasuk dosa besar dan mufassik. Apa itu mufassik? Membuat dia menjadi orang fasik sehingga dia tidak sah menjadi saksi, baik dalam pernikahan ataupun dalam saksi-saksi lainnya. Bahkan dia bisa dikategorikan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keadilan lagi lantaran dia fasik. Apa sebab kefasikannya? Karena dia menunda-nunda untuk membayar hutang padahal dia punya uang sampai 3 kali. Hati-hati, itu disebut dengan maqtulul ghani, hukumnya haram, dan itu adalah kezaliman. Minal kabair, termasuk dosa besar. Wa mahallu dzalik, kata Imam Asy-Syarqawi, wa mahallu dzalika idza tuliba fa in lam yutalab fala ma'siyata. Yang dibahas barusan itu tempatnya apabila ia dituntut atau ditagih. Apabila tidak ditagih, ya nggak masalah, tidak dianggap maksiat. Seperti misalnya kita minjam uang dengan saudara kita,
100.000. Ketika kita sudah punya uang untuk membayarnya, tetapi saudara kita tidak menginginkannya. Kata dia, sudah nggak apa-apa, gampang aja, nanti aja kamu bayarnya. Itu bukan salah kita, sehingga kita tidak dikategorikan sebagai matlul ghani, tidak dianggap berdosa. Kalau seandainya si pemilik hutang tidak menagihnya dari yang berutang. Tapi kalau ditagih, yang berutang ini punya uang, namun dia tidak mau membayarnya 2 kali sampai 3 kali. Pertama dosa kecil, kedua dosa kecil, yang ketiga sudah tergolong dosa besar. Dosa. Dan itu akan mengakibatkan dia menjadi orang fasik. Na'udzubillah. Oleh karenanya, utang itu secepatnya dibayar jika kita sudah punya uang. Jangan sampai hutang dibawa mati, karena itu akan membuat kita terhalang daripada kenikmatan kubur. Mestinya kita mendapatkannya, tapi karena hutang yang belum dilunasi, akhirnya kita tidak dapat untuk menikmati kenikmatan kubur tersebut. Yughfaru lisyuhada'i kullu dzanbin illa ad-dain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampuni bagi para syuhada, orang-orang yang mati syahid karena berjuang membela agama Allah, lalu kemudian meninggal dunia di medan perang. Diampuni segala dosa-dosanya kecuali utang. Kalau utang piutang tidak bisa, karena ini menyangkut hakul adami. Harus dibayar walaupun dia meninggal dunia. Oleh karenanya, sebelum bercerita tentang waris mewarisi, maka terlebih dahulu yang ditanyakan adalah apakah almarhum punya hutang. Jangan bicara tentang warisan terlebih dahulu, itu nomor paling akhir. Lihat dulu apakah dia memiliki hutang. Jika ternyata iya, lunasi dulu hutang-hutangnya dari tarikahnya, dari harta peninggalannya. Jika sudah lunas, baru kamu bicara yang lain. Bicara wasiat, bicara itu tadi warisan. Kalau masih belum, tidak boleh, karena hutang piutang itu wajib dilunasi. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau apabila meminjam sesuatu kepada orang lain, maka beliau tidak akan lelap tidurnya sampai sesuatu itu beliau bayar. Kalau kita kadang-kala sudah lama punya utang sama orang, pura-pura nggak ingat, atau bahkan mungkin sampai sekarang lupa kepada siapa saja punya utang. Na'udzubillah. Lupanya kamu itu tidak menghalalkan hutangnya kamu. Ayo, berapa puluh tahun yang lalu kamu punya utang sama siapa? Ingat itu. Kalau perlu dicatat, nggak boleh diabaikan begitu saja. Ada perhitungannya kelak di akhirat. Bisa-bisa kita sholat, kita puasa, pahala yang mestinya kita dapat, kenikmatan kubur yang mestinya kita raih di alam barzakh, gara-gara utang yang belum dilunasi tadi, akhirnya kita terhalang daripada itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan biasakan berhutang kecuali kita sanggup untuk membayarnya, atau di saat sedang darurat. Kalau tidak, sebaiknya tidak usah. Apalagi sekarang banyak sekali yang bilang minjam uang, terserah berapa aja kamu mau meminjami, dipinjamin 50.000. Sampai sekarang gak dibayar-bayar sama dia. Padahal orang tadi memang meminjamkan, bukan mengasih. Makanya kalau kita merasa berkecukupan, ada orang yang seperti itu dan kita tahu jika dia meminjam uang kepada kita, pasti dia tidak akan bayarnya. Nah, kita aja yang bisa-bisa. Saya tidak mau meminjamkan kamu uang, tapi saya punya ada sedikit uang nih, 20.000, saya kasih saja kamu. Jangan bilang pinjamkan, ini orang gak bakal bayar nanti, kasihan nanti dia. Udah, kita kasihkan saja. Dah, nih 20.000 ambil misalnya. Saya nggak minjamkan uang, sebab kalau saya pinjamkan kamu pasti nggak bayar, dosa itu. Paham? Hati-hati.
wasyatmu dan mencela, wasabbu dan mencaci maki, walla'nu dan melaknat, wal istihza'u dan mengejek, bil muslimi kepada orang muslim. Ini adalah termasuk dosa lisan. Mencela orang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok golongan di antara kamu mengejek daripada golongan yang lainnya. Barangkali mereka lebih baik daripada mereka yang lainnya tadi. Nah, ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Untuk kita tidak boleh saling mencela, mencaci maki, merendahkan, menjatuhkan, dan mengejek. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau memaki orang muslim itu kefasikan, nggak boleh. Dan memerangi mereka itu kekufuran. Haram hukumnya darah orang muslim, dan haram hukumnya kehormatan mereka atas kita. Tidak boleh menumpahkan darahnya tanpa hak, dan tidak boleh mencoreng kehormatannya, mencelanya, mencaci makinya, serta melaknatnya. Itu dilarang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man sabba walidayhi. Terkutuk orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, min akbaril kabair an yasubbar rajulu walidayhi. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah seorang lelaki mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Para sahabat kemudian bertanya, qalu, kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Bagaimana seorang lelaki mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya sendiri? Nah, masa ada orang yang mencaci, mencela kedua orang tuanya sendiri? Qala, Nabi menjawab, yasubbu abar rajuli wa yasubbul akharu abahu. Yaitu lelaki tersebut mencela ayah orang lain, maka yang lain itu akan mencela ayahnya juga. Jadi pada hakikatnya dia tidak mencela ayah orang lain itu, melainkan dia mencela ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri. Ketika kita bertengkar dengan orang lain, lalu kita kata-katai ayahnya, dasar kamu ini anak si fulan, saya tahu ayahmu itu adalah orang yang munafik misalnya, abah kamu juga munafik. Wah, sama berarti. Gara-gara kamu mengata-ngatai abahnya, akhirnya dia membalas mengata-ngatai abah kamu. Ini biasanya nih suami istri, hati-hati kalau bertengkar. Suami istri, kadang suami mencela orang tua istrinya, mertuanya sendiri, padahal abah kamu itu orangnya begini-begini, ibu kamu itu orangnya begini-begini. Istrinya jawab, justru bapak kamu yang begitu, justru ibu kamu yang begitu. Udah perang, tidak berkah rumah tangganya. Orang tua dibawa-bawa, anak kecil ini. Biasanya anak-anak yang kayak gitu. Ya. Di dalam rumah tangga kamu jangan libatkan orang tuamu. Kalau kamu bertengkar, cukup antara kamu dan istrimu, atau antara kamu dan suamimu. Jangan bawa-bawa nama orang tua.
Hati-hati. Yang belum menikah harus tahu ini, belajar. Biar nanti ketika menikah jangan sampai terjadi. Yang sudah menikah, pernah melakukan itu, jangan diulangi lagi. Ini mal'un, orang ini terkutuk nih. Tahu arti terkutuk? Laknat. Dilaknat sama Allah, artinya Allah jauhkan dia daripada rahmatnya. Pantas suami istri nggak ada rahmatnya, nggak ada kasih sayang sama sekali. Oh, kamu gitu sama saya ya. Pantas, siapa lagi yang kamu tiru kalau bukan ibu kamu? Pantas suka ngambek persis kayak ibu kamu tuh. Kamu juga dikit-dikit ngomel sama saya, ibu kamu kayak gitu. Kalau sama saya ngomel terus, pas persis seperti kamu. Udah, caci-cacian sudah sama istri, bawa-bawa nama orang tua. Jangan sampai seperti itu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mertuamu itu sama seperti orang tuamu sendiri. Durhaka dengan mertua berarti durhaka dengan orang tua. Hati-hati. Wa kullu kalamin mu'zin lahu, dan setiap perkataan yang mengganggu lahu baginya. Siapa? Orang muslim tadi. Itu haram. Itu termasuk dosa lidah. Pokoknya perkataan yang mengganggu perasaan orang lain, menyinggung hatinya, perasaannya, maka itu adalah dosa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat daripada Al-Quran. Di dalam suratul Kahfi disebutkan ayat 49, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailatana, duhai betapa celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar kecuali dihitung olehnya. Ini kitab akurat sekali tulisan dan catatannya. Perbuatan kecil dan perbuatan besar semua ada, terhitung, tidak ada yang alfa. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Inna saghirata, bahwasanya dosa kecil yang dicatat dan tidak akan pernah tertinggal, pasti ada di dalam buku catatan amal itu, adalah at-tabassumu bil istihza'i bil mu'mini. Itu tersenyum ketika mengejek orang mukmin. Senyum begitu. Tapi senyumnya menyindir, mengejek. Wal kabiratu, dan yang dimaksud dengan besar, amal perbuatan besar, dosa besar, adalah al-qahqahatu bidzalik, yaitu terbahak-bahak dengan itu. Kalau kita mengejek orang sambil tersenyum, begitu, senyumnya sambil sinis begitu, dicatat sama Allah. Lagi tertawa, hahaha, menertawakan orang, tambah besar ini dosanya. Saghirah dan kabirah adalah ejekan kepada orang mukmin. Yang saghirah, yang kecil itu adalah dengan senyuman, dan yang besar itu adalah dengan terbahak-bahak. Semuanya itu adalah dosa. Wa hadza isyaratun ila anna ad-dhahka 'alan nasi min jumlatiz dzunubi wal kabair. Kata beliau mentaklik perkataan ini, dan ini adalah isyarat kepada bahwasanya tertawa atas manusia, maksudnya menertawakan orang lain, itu termasuk daripada jumlah dosa-dosa dan bahkan dosa-dosa besar. Tersenyum dosa kecil, terbahak-bahak dosa besar. Hati-hati menertawakan orang, mengejek dengan maksud mengejek. Coba lihat tuh, sarungnya sampai apa nih namanya, sampai landau, hahaha, ketawa, nertawain orang. Lihat tuh,
ada ninja lewat. Perempuan pakai cadar bagus rapi, meniru pakaian Siti Aisyah istri Nabi, meniru pakaian Sayyidah Fatimah anak Nabi, ditertawakan. Ada ninja. Hahaha. Dosa besar kamu. Apalagi yang kamu tertawakan itu adalah agama. Hati-hati. Lihat jenggotan. Jenggot kambing. Tertawa. Hahaha. Bahlul kamu. Orang jenggot itu sunnah. Nabi berjenggot. Ente mengatakan jenggot kambing sama ngatain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ditertawakan. Ini gara-gara kejahilannya. Itu dosa besar itu. Qahqahah itu. Ini yang dimaksud di dalam ayat. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Itu kabirah. Illa ahsaha, kecuali dicatat sama dia. Hati-hati. Giliran orang dicepak kepalanya, dikuncir rambutnya ke atas kayak gini, nggak ada yang ketawa. Keren datang dari mana? Banci. Ini musim sekarang nih, dikuncir di kepala kayak gini. Jadi mau jadi apa kamu? Mau jadi setan apa? Bukan sunnah Nabi, bukan sunnah Rasul, para nabi-nabi sebelumnya. Itu sunnahnya Chanakya Bahari. Tahu Chanakya nggak? Pernah tahu film Chanakya dulu? Film India, orang Hindu dikuncir di sini rambutnya, orang Hindu. Apa tuh sambatannya tuh orang-orang pandit tahu kan? Pandit itu. Cari aja tuh di Google, apa sih pandit itu? Bukan air pandit pasang surut, bukan. Ini pandit kayak sejenis pendeta gitu. Kalau Kristen istilahnya pendeta, kalau Kristen. Ya, kalau istilah orang mereka itu ya sejenis kayak yang dikuil-kuil gitu, kadang kuncir. Nanti mau ngikut kayak gitu. Yang ada di sini jangan ikut situ. Dah apa dikuncir kayak gitu. Lucu kelihatannya. Kalau perempuan nggak apa-apa dikepang, masih kecil-kecil, lucu kelihatannya, masih kecil-kecil. Ini kadang sudah punya cucu dikuncir juga di sini. Ya Allah, perutnya gendut kayak gini, pakai baju ketat, kayak anak muda. Subhanallah, jalan-jalan. Perut gendut kayak gini, rambut dikuncir kayak bagong gitu ya. Pernah lihat wayang bagong nggak? Bagong di sini kuncir nggak? Petrok dikuncir sini. Kayak bagong, kayak petrok. Itu bisa dilukis jadi wayang gitu. Dah apa dikuncir kayak gini? Rame sekarang ini. Dia mau ikut-ikutan kayak gitu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi ini, maka mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Taubat, ngapain kayak gitu? Kuncir. Pernah lihat nggak? Pernah lihat kayak gitu? Bagus kelihatannya. Bagus. Keren apaan keren? Sunnah siapa itu? Wallahu a'lam. Yang jelas kalau kita lihat pandit begitu. Orang-orang Hindu. Makanya kalau di pewayangan itu kan petrok, apalagi gareng, apalagi semar, apalagi bagong. Ada ininya kan? Kan dulu kan Hindu, agama Hindu kan dulu. Islam sebelum Islam datang Indonesia kan lebih duluan Hindu. Ya tokoh-tokoh wayang tuh rajanya dikuncir rambutnya itu. Karena Hindu begitu, pandit itu. Alhamdulillah. Macam-macam. Dulu dicepak-cepak nih garis-garis di sini. Rupanya sudah bosan kayak gitu. Dikuncir lagi di sini. Sininya kuning. Mau jadi apa ente? Mau jadi bule, tetap ya orang sebuhur, tetap ya orang kintab juga, tetap ya orang Batu Ampar, misalnya Satui. Mau jadi apa? Astagfirullahaladzim, macam-macam. Kullu kalamin mu'dhin lahu. Setiap perkataan yang mengganggu perasaan orang, seperti ifsa isir, seperti
membuka rahasia orang lain. Itu nggak boleh. Kalau kamu mengadakan rahasia dengan seseorang, jangan disebar, jangan dibuka. Karena kalau kamu membuka rahasia atau menyebarkannya, akan mengganggu perasaan orang tersebut. Nggak boleh itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulul haditha tsumma tafata fahiya amanah." Apabila seorang lelaki berbicara akan satu pembicaraan kemudian ia menoleh, maka pembicaraan itu adalah amanah. Maksudnya apa? Ada seseorang lelaki berbicara kepada kita secara rahasia atau empat mata, setelah itu dia menoleh kayak gini, perkataannya tadi amanah sudah bagi kita. Baru menoleh aja sudah jadi amanah dalam hati kita. Jangan disebarkan ke orang lain, apalagi setelah berpisah darinya. Begitu. Waqala Al-Hasan mengatakan, biasanya Al-Hasan Al-Basri, "Inna minal khiyanati an tuhadditha bi sirri akhik." Termasuk pengkhianatan adalah engkau membicarakan rahasia saudaramu. Ini juga termasuk khianat. Tidak boleh hindari itu. Jangan sampai melakukan membeberkan rahasia, dan itu adalah khianat. Jangan sampai mengucapkan perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Itu juga termasuk dosa lisan. Maksudnya perkataan yang menyakiti hati orang lain tersebut adalah perkataan yang batil, seperti mengejeknya, mengata-ngatainya, menertawakannya. Lain halnya kalau kita menasehati dengan perkataan yang hak, lalu inya sakit hati, itu bukan perkataannya yang salah, tapi hatinya yang rusak. Kenapa? Karena perkataannya dan nasihatnya positif, bagus-bagus saja. Ingat ya, kamu jangan mengucapkan kalimat itu lagi, itu tidak boleh. Misalnya dia mengucapkan kalimat kasar, dia mengucapkan kalimat yang tidak bagus, itu nggak boleh. Sakit hati dia, tersinggung, nggak dosa kita. Orang yang kita ucapkan kepadanya adalah kalimat yang hak. Menyakiti perasaannya sakit bukan karena kalimat kita yang janggal, tapi hatinya yang janggal. Orang kalimatnya bagus-bagus saja. Seperti tadi kita berbicara tentang menguncir rambut. Laki-laki rambut dikuncir kayak begini. Lalu yang merasa pernah melakukan itu marah, sakit hati. Enggak dosa kita, orang kita berbicara benar. Iya, bukan sunnah Nabi. Bahkan itu sunnahnya orang Hindu. A'udzubillah min dzalik. Dikasih tahu yang benar malah marah, dikasih tahu yang hak malah sakit hati. Berarti bukan haknya yang salah, bukan haknya yang dianggap batil, tapi hati kamu yang penuh dengan kebatilan, tidak mau menerima kebenaran. A'udzubillah min dzalik. Nah, ketika orang menyiram tubuh kamu dengan air dengan maksud baik, bukan berarti air itu yang menyakiti tubuh kamu, tapi kamu kesakitan lantaran ada luka di tubuh kamu. Aduh sakit, kenapa? Ada luka di tubuh kamu ternyata. Coba kalau tubuh kamu normal, bagus, waras, disiram sama air atau dibawa mandi, enak, seger malahan. Tapi kalau ada lukanya, ya pedih. Bukan airnya yang menyakiti, tapi tangan kamu itu yang luka, yang membuat kamu kesakitan. Jadi begitu. Wal kadhibu 'ala Allahi wa 'ala Rasulillah wad da'wa al-batilatu wat talaqu al-bid'iyyu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang yang masih berkenaan dengan dosa-dosa lisan. Wallahu a'lam bis-shawab. Tadi ada pertanyaan tentang batasan aurat di wajah wanita itu bagaimana, katanya tadi itu ada pertanyaan, minta dijelaskan. Batasan aurat pada wajah wanita di saat sholat, maksudnya adalah menutupi bahagian dari tempat tumbuhnya rambut ini jangan sampai kelihatan, sampai ke ujung dagu, bukan bawah dagu, ujung dagu. Jadi bahagian tingginya itu dari
setelah tempat tumbuhnya rambut, lebihkan itu sampai ujung dagu. Nggak ada yang itu saja yang boleh terbuka. Kemudian dari sebelah sini adalah jangan sampai apa namanya ini, pokoknya ya cantung tuh, ya perempuan kan ada kayak cantung rambut lebih di sini, itu jangan sampai kelihatan, harus tertutup sampai kepada yang berikutnya. Maudhi'ut tahdzib sama tanya bahasa Arab. Maudhi'ut tahdzib itu sampai sini semuanya harus ketutup, jangan sampai ada yang terbuka. Berarti kalau pakai mukena dan memang bahagian kepala sampai samping pipi kanan dan kirinya tertutup, tapi dagunya terlalu berlebihan sampai ke sini, akhirnya bawah dagu kelihatan, nggak sah itu sholatnya. Karena bawah dagu ini masuk aurat yang harus ditutupi. Paham? Ujung dagu ini wajib apa namanya, minimal ujung dagu ini minimal yang dibuka. Ya. Kalau ditutup lebih sampai ke sini lebih bagus lagi, sampai ke bawah bibir misalnya, lebih aman. Bukan lebih bagus, lebih aman. Tapi kalau dibuka sampai ke sini misalnya, sehingga bagian bawah dagu ini kelihatan, berarti sebahagian daripada auratnya kelihatan dan tidak sah sholatnya kalau seperti itu. Hati-hati. Makanya perempuan kalau pakai mukena itu jangan terlalu ditarik ke bawah sehingga bahagian bawah dagunya terbuka. Tidak sah nanti sholatnya. Karena batasan wajah itu sampai ujung dagu saja, bukan sampai bawah dagu. Sampai ujung dagu saja. Nah, kalau sampai bawah dagu itu aurat terbuka namanya. Sampai sini aja. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah wajah, batasan aurat wajah wanita di dalam sholat. Tidak boleh terlalu menurunkan bahagian ujung mukena ujung bahagian dagu ini diturunkan ke bawah. Jangan sampai terlalu sehingga terbuka bahagian bawah dagu dan auratnya terbuka di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat. Misalnya wanita yang bisa disadarkan satu darurat pas kita di kapal kan nggak ada patirnya itu. Kalau itu soalnya pakai cadar atau itu buka gitu. Nggak apa-apa. Yang penting dahinya tidak terhalang ketika sujud. Boleh, nggak apa-apa. Perempuan tutup cadar misalnya karena di tempat terbuka, jadi bahagian wajahnya ditutup, tapi bahagian dahinya agak diangkat sedikit supaya ketika sujud tidak terhalang. Paham? Karena dahi itu adalah bahagian dari 7 anggota yang wajib bersentuhan dengan tempat sujud. Nah, dari 7 anggota yang wajib dibuka itu 1 dahi, yang lainnya tidak apa-apa ditutup. Jadi di antara 7 anggota sujud itu yang wajib terbuka dan harus bersentuhan dengan tempat sujud adalah dahi. Wallahu a'lam bissawab. الفاتحة بالقبول تمام كل سورة مأمول صلح شأن الظاهر باطلا وعلى كل حال وعلى هذه النية وعلى كل يتصل جامع شامل الخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الخطر أنثى وذكر ربنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نعظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.